Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji T 2 sampel independen. Dan kelompok kami yang terdiri dari Ferry Dwi Fardani, Novianti Dwi Anggraini, Zainal Arifin, dan Adinda Rizkika. Uji T independen menurut Sugiyarto 2015. Uji T 2 sampel independen adalah uji yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bebas independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai varian populasinya. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Syarat-syarat uji T independen ada 3. Yang pertama yaitu uji homogenitas, yang kedua yaitu uji normalitas, dan yang ketiga jenis data interval atau rasio. Uji hipotesis ini terdiri dari dua komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu H0 dinamakan hipotesis 0 dan H1 hipotesis alternatif. H0 merupakan pernyataan tidak ada pengaruh, akan selalu dianggap bahwa H0 benar, kecuali data meyakinkan sebaliknya, menurut Sugiyarto 2015. Untuk rumus uji independen ada 2. Yang pertama yaitu spread varian dan yang kedua Polet varian. Untuk keterangannya, X bar 1 sama dengan rata-rata sampel 1, X bar 2 sama dengan rata-rata sampel 2, S sama dengan varian kelompok ke-1, S2 kedua sama dengan varian kelompok kedua. N1 sama dengan banyak subjek kelompok ke-1, N2 banyak subjek kelompok kedua. Persyaratan pemilihan rumus independent test. Yang pertama yaitu bila jumlah anggota sampel N1 sama dengan N2 dan varian homogen sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2, maka dapat digunakan rumus t-test, baik untuk spread maupun Polet varian. Untuk mengetahui t-tabel digunakan dk yang besarnya dk sama dengan n1 kurangi 1, n2 kurangi 2. Dan yang kedua, bila n1 tidak sama dengan n2, varian homogen, sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Dapat digunakan t-test dengan Polet varian, besarnya dk sama dengan n1 kurangi 1, n2 kurangi 2. Untuk yang ketiga, bila n1 sama dengan n2, varian tidak homogen, sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2, dapat digunakan sparitated maupun Polet varian dengan dk sama dengan n1 kurangi 1 atau dk sama dengan n2 kurangi 1. Jadi derajat kebebasan dk bukan n1 kurangi 1, n2 kurangi 2. Untuk yang keempat yaitu bila n1 tidak sama dengan n2 dan varian tidak homogen, sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Untuk ini digunakan rumus sparitated varian. Harga T sebagai pengganti harga T tabel dihitung dari selisih harga T tabel dengan dk sama dengan n1 kurangi 1 dan dk sama dengan n2 kurangi 1 dibagi 2 dan kemudian ditambah dengan harga T yang terkecil. Contoh soal uji T 2 sampel independen. Peneliti akan melakukan riset terhadap waktu pembukaan darah manusia dalam menit dari individu yang diberi satu dari dua obat yang berbeda, aspirin dan dipiridamol. Data hasil penelitian sebagai berikut. Aspirin 8,8, 8,4, 7,9, 8,7, 9,1, dan 9,6. Dipiridamol 9,9, 9, 11,1, 9,6, 8,7, 10,4, 9,5. Untuk mencari XAI kurangi X bar AI yaitu 8,8 dikurangi 8,75 dan ketemu 0,05 lalu dikuadratkan menjadi 0,0025 dan seterusnya. Varian A sama dengan S2 sama dengan sigma dalam kurung X1 kurangi XA pangkat 2 dibagi NA kurangi 1 sama dengan 1,695 dibagi 6 kurangi 1 sama dengan 0,339. Dan varian B sama dengan S2 sama dengan sigma dalam kurung X1 kurangi X
pangkat 2 dibagi NB kurangi 1 sama dengan 4,017 dibagi 6 sama dengan 0,6695. F hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil sama dengan 1,975. DF jumlah data dikurangi 1. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Pembilang 7 kurangi 1 sama dengan 6. Penyebut 6 kurangi 1 sama dengan 5. F tabel sama dengan 4,39. Kesimpulan F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan kedua kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Dan ini untuk tabel F ketemu 4,39. Karena varian homogen, jadi menggunakan rumus Polet varian diketahui N1 6 kurangi 1 sama dengan 7, maka DF1 sama dengan N1 kurangi 1 sama dengan 6 kurangi 1 sama dengan 5. DF2 N2 kurangi 1 sama dengan 7 kurangi 1 sama dengan 6. DF sama dengan DF1 tambah DF2 sama dengan 11. Dan untuk rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi S1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah S2 pangkat 2 dibagi N2 dan ketemu hasilnya 8,75. T sama dengan X bar 1 kurangi X bar 2 akar dalam kurung N1 kurangi N2 S1 pangkat 2 ditambah dalam kurung N2 kurangi N2 S2 pangkat 2 dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2 dalam kurung 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2 dan hasilnya ketemu 9,74. S1 pangkat 2 sama dengan 6I sama dengan 1 XI kurangi X pangkat 2 dibagi N1 sama dengan dalam kurung 8,8 ditambah 8,75 pangkat 2 ditambah 8,4 kurangi 8,75 pangkat 2 ditambah 8,7 dikurangi 8,75 pangkat 2 ditambah 9,1 dikurangi 8,75 pangkat 2 ditambah dalam kurung 9,6 dikurangi 8,75 pangkat 2 dibagi 6 sama dengan 0,339. S2 pangkat 2 sama dengan X bar 6I sama dengan 1 dalam kurung X1 kurangi X pangkat 2 dibagi NI sama dengan 0,669. Maka S sama dengan akar dalam kurung 6 kurangi 1 dalam kurung 0,339 ditambah dalam kurung 7 kurangi 1 dalam kurung 0,669 dibagi 6 tambah 7 kurangi 2 sama dengan akar 5,712 dibagi 11 sama dengan 0,72 dan T sama dengan ketemu min 2,476. Dan ini untuk gambarnya daerah penolakan. Karena T hitung sama dengan 2,476 lebih besar dari T tabel 0,05 sama dengan 2,201, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kesimpulannya ada perbedaan waktu pembukaan darah manusia dalam menit dari individu yang diberi 1-2 obat yang berbeda, obat aspirin dan dibridamol. Dan ini untuk T tabel ketemu 2,201. Daftar pustaka penelitian dari Sugiono 2007, statistika untuk penelitian Bandung Alfa Beta. Sugiyarto 2014, dasar-dasar statistik farmasi Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.